Rahasia petunjuk sholat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mencoba mengupas atau membuka judul di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pada surat An-Zariyat 51 surat 21 yang ada pada jasad manusia. Kajian ini perkataan dalam diri yang disinkronkan dengan Al-Quran, jadi mohon maaf kepada para ahli makrifat ataupun ahli tasawuf, alim ulama, kiai, ustadz dan para pendengar kajian ini. Mungkin kajian ini yang selalu melekat dalam mimpi saya terdahulu, yaitu mimpi kun fayakun, di mana yang terdengar oleh batin, jadi rasanya selalu mudah untuk apa-apa yang akan dikaji itu selalu berhubungan dengan Al-Quran. Mengingat saya bukan keluaran pesantren tapi pernah sekolah agama di Muhammadiyah, nilainya di ijazah mendapat nilai ayat kursi alias 4. Namun saya ucapkan Alhamdulillah, dengan cara otodidak saya persembahkan kajian-kajian saya ditayangkan di snack video, lumayan rasanya seperti ceramah. Para pendengarnya rata-rata 900 sampai 1500 lebih. Sebelumnya kajian tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga senang mendengar kajian-kajian para kiai maupun para ustadz yang kajian yang tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita akan sholat harus bagaimana untuk menghadirkan Allah. Bagi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, karena bahwa Allah itu keberadaannya itu asa di arsy, jadi tidak mungkin bisa membayangkan dan cukup meyakinkan saja bahwa Allah itu ada, jangan membuang-buang waktu saja. Dan yang dikhawatirkan iblis, setan dan jin ikut usil dalam khayalannya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran tata cara kehidupan beragama Islam, karena sholat dalam Quran itu tidak ditunjukkan waktu berapa rakaatnya tetapi dirahasiakan yang ternyata terdapat pada jasad. Namun sayangnya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan jasad yang sebenarnya untuk diberitahukan kepada umatnya. Makanya sebenarnya lah Nabi Muhammad lah yang bisa menjelaskan sebagaimana surat Az-Zariyat 52 ayat 21. Sekarang Allah memberitahukan suatu tanda melalui tanda-tanda pertama yang terdapat pada surat di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 20. Sekarang suatu tanda-tanda kebesaran Allah itu benar dan mengerti, tentunya harus yakin dengan Al-Quran, sebab Quran adalah perkataan Allah. Jadi apa-apa yang dikatakan itu ada wujudnya, ada bendanya yang dilihat dan dirasakan serta keagungannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya semuanya ada dua itu yang tercipta pada alam semesta. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Di ayat di bawah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan rahasia petunjuk sholat dari Allah. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan Az-Zariyat 51 ayat 21? Surat ini adalah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan tentang cara-cara sujud dan sholat kepada umatnya agar yakin dan meyakininya apa-apa yang diperintahkan kepada umatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung dipraktekkannya saja serta diikutinya oleh para sahabat-sahabatnya. Makanya di zaman sekarang menjadi pembahasan sehingga menjadi perdebatan tentang rakaatnya waktu dalam sehari, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada petunjuk jumlah rakaat setiap sholat sekian-sekian jumlahnya. Di sini sekali lagi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif minta maaf dengan kehadiran kajian saya. Di mana ketika sholat Jumatan di masjid dengan kebiasaan menempelkan kedua belah tangan antara telapak tangan kanan dan kiri dulu, entah ada suara dari mana yang katanya, itulah yang kau cari-cari selama ini. Di lain hari perkataan ini saya teringat, jadi saya mencoba melihat jasad diri lalu seolah ada yang mengajari, coba di atas kepala ada tanda apa, dan ternyata ada pusaran yang menandakan putaran galaksi dan umat Islam sedang melaksanakan haji dan umroh. Tanda ini adalah tanda puncaknya umat Islam sejati. Mata pada jasad adanya matahari, telinga adanya berbagai suara, angin adanya hidung, air adanya yang dibutuhkan jasad. Sekarang bagian lengan di mana jari-jari ada 5 itu tanda waktunya sholat 5 kali sehari. Pada jari itu ada persendian adalah tanda jumlah rakaat, lalu ditambah sendi siku atau sikut itu tanda rukun Islam, dan kepergelangan pada bahu itu menunjukkan rukun iman, di mana jumlah persendian pada tangan itu ada 17, artinya dalam sehari semalam itu kita 5 kali sholat. Bahkan jari kaki pun dibuat Allah itu bulat, artinya menyanggupi dengan hati yang bulat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan perlu yakin atau tidak ketika kita sholat awal dan akhir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai sumpah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya, untuk lebih meyakininya.
Lalu lihat di telapak tangan kanan ada memberitahukan adanya tanda angka dari huruf Al-Quran angka sebelah kanan nomor 18 kalau dijumlah 9 begitu juga sebelah kirinya angka 81 dan dijumlah sama 9. Kalau begitu benar bahwa Allah menciptakan manusia itu dari 99 asma Allah subhanahu wa ta'ala. Satu asma diberikan kepada grup Dajjal Iblis, setan dan jin kafir. Asma ini akan menguasai untuk menyimpangkan atau untuk menyesatkan umat Muhammad Shallallahu Wasallam yang tidak beriman. Di mana ayat di bawah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau berfirman yang artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat 48 ayat 10. Coba renungkan ayat di atas ini kalau kita sedang sholat mengucapkan Allahu Akbar, perhatikan membukakan telapak tangan setara dengan muka artinta memperlihatkan perbuatan baik buruknya kita dari mulai subuh apa saja yang akan dicatat oleh malaikat dan seterusnya. Kemudian tahiyat awal dan tahiyatul akhir itu melakukan perjanjian dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini suatu tanda sumpah janji umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah bahwa jasad sebelah kanan itu adalah sifat Allah dan di sebelah kiri sifat Muhammad? Ketika setelah mengucapkan Allahu Akbar lalu tangan kanan berada atau memegang tangan sebelah kiri itu adalah lambang ketika kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terseret ke dalam neraka. Intinya bagaimana seseorang yang mencintai Allah dan Allah pun akan mencintainya. Saya diucapkan terima kasih, semoga kajian ini dapat diterima oleh umat Islam dan saya berdoa yang merasa dirinya Islam aliran semoga bermanfaat baginya. Belajar makrifat pun kalau tidak menghadirkan syarat maka akan masih bercampur dengan hal-hal negatif. Kalau yang namanya syariat itu adalah isi Quran sedangkan Al-Quran itu isinya petunjuk yang baik dan yang buruk. Makanya syaratnya meninggalkan yang buruk jangan sampai masih tersimpan dalam hati seperti dendam, sok yang paling benar sendiri dan lain-lain kejelekan. Karena akan berakibat kepada jasad roh dan rasa kita.